Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Di depan saya hari ini sudah ada satu unit motherboard. Sepintas kalau kalian lihat motherboard ini mungkin kalian jadi teringat sama review kita yang sebelumnya. Kita pernah review juga motherboard dari MSI yang menggunakan blok dari EKWB. Jadi EKWB mengirimkan kita kembali lagi satu unit board terbaru dari mereka, yaitu EKWB yang bekerja sama dengan MSI, tipenya MSI MPG X570S Carbon EKX. Ini merupakan salah satu board yang menggunakan chipset X570S terbaru dari MSI yang bekerja sama dengan EKWB menggunakan monoblock dari EKWB. Nah, kalau ini berbeda sama yang board yang kemarin sempat kita unboxing juga. Kalau yang kemarin itu produk untuk Intel, yang kali ini MSI dan EKWB menggunakan board terbaru yang bekerja sama. Mereka bekerja sama untuk produk AMD kali ini ya. Jadi kita langsung unboxing aja apa yang ada di dalam, sama sekalian saya mungkin jelaskan sedikit aja kepada kalian fitur-fitur yang ada di board ini. Nanti kalau untuk rakit-merakitnya kita akan bikin di video terpisah. Kita akan build sistem ini full dengan custom cooling. Oke, jadi tampilannya dia kalau kalian lihat seperti ini. Boxnya dia di depan terlihat, motherboardnya mirip seperti yang kemarin, tapi ini lebih menarik sih karena di sini ada blok aluminium ya. Nanti saya tunjukin detailnya. Dia udah support juga Gen 4 karena ini motherboard AMD. Di belakang detailnya ada seperti ini. Kalian bisa cek. Ini di website juga ada tertera lengkap detail-detail dari produk ini. Saya langsung buka aja di dalam. Oke, kelengkapan di dalam ini mirip seperti board yang sebelumnya juga menggunakan blok EKWB. Kalian udah dapat pompa. Jadi di sini sudah ada leak tester, produk dari EKWB juga. Ini dia produk yang sebelumnya kita udah pernah tunjukin kalian. Kalian bisa cek apakah water block kalian bocor atau enggak, sistem kalian bocor apa enggak menggunakan leak tester ini. Detailnya nanti kalian bisa coba cek. Nanti saya coba kasih link mungkin video-video kita yang sebelumnya yang kita pernah pakai produk ini ya. Untuk monoblocknya bentuknya seperti ini. Jadi sudah ada flow meternya di atas, kalian bisa lihat nanti kalau coolant jalan ini berputar. Udah jadi water block jadi satu di sini, dan juga ini sudah ada blok untuk mendinginkan VRM yang ada di board. Ini mirip seperti yang monoblock sebelumnya juga yang di board yang Intel. Kurang lebih mirip lah ya penampilannya ya. Ini menggunakan bahan full tembaga untuk bloknya. Di bawahnya kalian bisa lihat ini tembaga bahannya di bagian bawah. Oke. Saya keluarin aksesorisnya dulu ya. Oke, jadi sini cukup banyak aksesorisnya. Kalian udah dapat ini ada kuas dari MSI. Jadi ini ada kuas di mana kalian bisa dapat. Sebentar saya lihat sisinya dua-duanya. Nah, ini yang satunya kuas yang kasar seperti ini. Terus sisi belakangnya ini kuas yang lebih halus ya. Jadi udah dapat kuas, kalian bisa bersihkan board kalian kalau berdebu. Ini, oh ini kalian udah dapat juga. Ini gantungan kunci, tapi ini isinya obeng plus dan obeng minus ya. Jadi udah dalam bentuk gantungan kunci seperti ini ya. Ini, oh ini thermal paste dan baut-baut yang nanti untuk memasang monoblock dari EKWB. Ini dikasih dari EKWB-nya. Di sini ada baut dan kelengkapan untuk memasang M2. Ada baut kecil. Dan ini driver. Jadi drivernya sekarang udah bentuknya seperti ini. Dia menggunakan flash disk. Jadi kalian sudah nggak pakai lagi CD. Mungkin kalau kalian dulu-dulu para builder komputer zaman-zaman batu mungkin kalian masih menggunakan CD. Kalau sekarang yang baru sudah menggunakan flash disk seperti ini semua ya. Jadi kalian jangan lagi nyari CD di dalam motherboard ini. Quick installation guide standar seperti biasa, sering-sering dibaca. Ini stiker untuk menandakan, oh ini mungkin untuk menandakan kabel-kabel kalian. Jadi kalau kalian ada kabel, kalian bisa tandai ini ada warnanya, ada keterangannya, itu ada untuk fan, ada lampu RGB, terus ada untuk SATA dan kabel-kabel lainnya. Kartu ucapan terima kasih. Ini. Ini. Oh ini katalog lah ya produknya MSI. Stiker MSI seperti biasa, ini selalu ada di board-board premiumnya MSI. Ini ada stiker lagi
Lebih lengkap lagi nih stikernya. Dan ini, oh ini kalian untuk membagikan produk experience kalian terhadap produknya MSI. Kalian bisa share di sini. Sama kartu ucapan terima kasih dan registrasi produk MSI. Manual book lengkap punyanya MSI. Kalian bisa baca di sini informasinya kalau kalian butuh mengenai produk board ini. Ini ada kabel. Oh, ini thermostat. Ini untuk kalian taruh sensor, jadi kalian bisa tahu seberapa panas daerah yang dipasang sensor ini ya. Kabel satu sudah dapat 2. Sorry, dapat 2. Terus ini kabel untuk RGB-nya kalian dapat juga ini. Ini kabel RGB yang extension perpanjangan, dan yang ini kabel RGB yang biasanya kalian pasang ke modul lampu ARGB yang roll-rollan itu ya, karena dia cuma pakai 3 pin seperti biasa gini yang cetekan gini. Nah, ini menuju ke 3 pin yang punyanya board seperti ini ya. Ini thermal pad, ini kalian butuhkan nanti kalau untuk memasang monobloknya EKWB, karena di daerah VRM kalian harus pasang thermal pad ini ya. Ini kabel untuk rainbow-nya Corsair. Jadi untuk kalau kalian pakai ARGB punyanya Corsair, ini kabel untuk mengkonekkan dari produknya ARGB-nya Corsair, modul controllernya dia menuju ke motherboard MSI ini. Sini juga ada antena, karena board ini sudah lengkap dengan WiFi-nya, jadi sini ada antenanya, kalian dapat lengkap. Sama ini ada dari EK-nya dikasih backplate. Jadi ini backplate dari punyanya EK. Jadi kalian bisa lepas backplate-nya kalian yang punyanya AMD itu yang bahan plastik. Ini dia backplate-nya udah dari bahan besi. Jadi kalian bisa pakai backplate ini untuk mengunci motherboard kalian yang ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini isi dalamnya. Kita langsung cek untuk di boardnya ya, detailnya ya. Oke, jadi ini boardnya seperti ini. Kalian bisa lihat penampilannya. Ini cukup keren. Di sini ada gambar naga MSI di dalam apa ya, honeycomb ya mungkin ya, kayak ada honeycombnya di sini, jadi kalian terlihat siluetnya naga di belakang sini. Terus di sini ada tulisannya perform in style ya kan, di sini ada tulisan ini. Terus dia tampilan di sininya persis kayak apa ya, efek karbon ya, seperti karbon. Di bawah ini dia bahannya aluminium, heatsinknya bergaris-garis seperti ini. Jadi penampilannya dia sebenarnya penampilannya minimalis sekali kalau untuk board ini ya, tapi terlihat elegan tetap karena di sini juga bahannya dia aluminium semua. Karena tertulis karbon EKX. Di atas ini kalian ada slot M2. Ini heatsink sudah include, ada thermal pad-nya juga di dalam. Oke, itu ada thermal pad-nya di dalam. Kalian bisa lepas. Terus saya coba cek ini ada apa lagi. Oke, saya coba buka. Oke, ini armornya kita udah buka, jadi kalian bisa lihat di atas sini ada 1 slot untuk M2 dan di bawah sini masih ada 3 lagi slot untuk M2. Ini keterangannya, sebentar saya coba baca. Oke, jadi yang di atas ini direct menuju ke CPU slotnya. Ini dia support untuk SATA dan NVMe. Sedangkan 3 yang ada di bawah sini itu keterangannya dia semuanya menuju ke chipset 3 yang ada di bawah sini, dan dia supportnya juga sama, bisa PCIe dan SATA. Nah, kalian perlu notice dan perhatikan kalau kalian pasang 4 SSD seperti ini di board ini, biasanya nanti kan ada beberapa port SATA di sini yang akan mati kalau kalian pasang full. Saya coba cek di manual booknya apakah ada informasinya. Oke, di manual book ini tertulis kalau kalian pasang SSD di slot M2 yang ketiga, berarti yang paling bawah ini, SATA nomor 5 sampai 6 itu tidak bisa kalian pakai. Tapi kalau kalian pasang SSD yang NVMe di slot yang M2 nomor 3 yang paling bawah ini, maka SATA kalian dari 5 sampai 8 itu semuanya nggak bisa dipakai. Jadi kalian perhatikan baik-baik kalau masalah penggunaan dan konfigurasi penggunaan dari slot M2 ini. Jadi jangan berarti kalian kira kalau di sini ada 4 slot M2, kalian pasang semua slotnya M2, terus kalian di sini lihat di sini SATA-nya ada 8, kalian pasang semuanya 8 SATA-nya, ini nggak akan nyala karena sudah ada aturan mainnya di buku manual ini. Kalian baca detailnya ya. Jadi di sini sudah ada slot yang untuk graphic card, di sini ada 16 kalinya. Di bagian atas ada satu kali, di sini ada 2, dan yang di bawah ini cuma ada 4 kali slotnya. Jadi di sini slotnya ini isi pinnya cuma untuk 4 kali PCIe-nya ya. Jadi hati-hati kalau kalian pasang graphic card. Ini berarti kalau kalian pasang 2 graphic card, sudah pasti graphic card kalian tidak akan bisa berjalan maksimal di board ini ya. Jadi supportnya cuma 1 graphic card.
Terus untuk chipset yang 5X570S ini kelebihannya dibandingkan dengan X570 yang seri lama, yang di baru ini dia sudah tidak perlu menggunakan fan di bagian sini, jadi sudah bisa pasif untuk pendinginannya. Sedangkan kalau di X570 yang lama, itu kalian masih membutuhkan fan di sini, dan biasanya kalau mungkin kalian pernah lihat video-video kita sebelumnya yang menggunakan Crosshair 7 yang punyanya Asus itu rata-rata ada fan-nya. Bahkan board MSI yang lama pun itu semuanya pasti ada fan-nya kalau di seri X570. Jadi kelebihan dari X570S ini, dia jauh lebih dingin untuk di chipsetnya, karena tidak perlu menggunakan lagi fan terpisah. Sedangkan secara feature, board ini ada standar ya. Di sini untuk header fan ini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 header fan ya. Juga sudah support untuk ini USB yang C. Biasanya konektornya yang kecil itu dia sudah support di board ini. USB 3.0 yang standar ini ada 2 juga. Kalian bisa pasang sini atau kalian bisa pasang di bawah sini. Board ini juga sudah support untuk RGB. RGB-nya dia ada, saya cek, yang untuk RGB-nya dia ada 2 di bagian bawah sini dan di bagian atas. Sedangkan untuk RGB 4 pin itu cuma ada 1 di bagian bawah sini untuk RGB 4 pinnya ya. Jadi sekarang supportnya untuk RGB itu jauh lebih banyak daripada yang RGB 4 pin. Nah, ini juga ada feature menarik, kalian bisa matikan juga LED yang ada di board ini. Jadi kalau kalian yang nggak suka lampu-lampu RGB, kalian bisa langsung switch off, ini otomatis langsung mati semua LED-nya yang ada di board ini. Jadi tidak akan jalan berwarna-warni. Kalau untuk feature audionya, sebentar saya coba cek. Oke, untuk audio, board ini juga sudah menggunakan solid cap dari produknya Nichicon. Ini standar, biasanya dipakai dalam dunia audio. Di bagian bawah sini sudah Nichicon semua untuk capnya dia. Sedangkan untuk VRM-nya itu menggunakan digital 14+2 VRM di bagian sini semua ya, di bagian atas ini. Dan juga ada feature audio boost-nya dia. Ini standar kalau audio boost ini feature software dari MSI-nya sendiri, dan memang ini biasanya ada di hampir semua board HE-nya MSI. Dan board ini juga sudah menggunakan Wi-Fi 6E. Dan juga sudah menggunakan LAN yang kecepatannya 2,5 GB. Jadi sudah bukan 1 GB lagi LAN-nya dia, ini sudah 2,5 GB. Dan untuk Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6E. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau kalian pakai mungkin hardware terbaru, router mungkin sudah support Wi-Fi 6, dia akan bisa berjalan lebih cepat daripada menggunakan Wi-Fi yang lama yang versi N ya, atau mungkin AC. Untuk bagian belakangnya kalian bisa lihat di sini, ini adalah konektor-konektor yang ada di bagian back panel-nya. Nah, ini saya deketin aja, saya nggak perlu tunjukin satu persatu, kalian bisa lihat sendiri di layar. Jadi buat kalian mungkin yang penasaran belakangnya bisa dipasang apa aja, ya ini semua feature yang ada di board ini. Jadi sudah ada USB-C, ada USB 3, terus ada HDMI di belakang, konektor PS2 ini masih ada, ini konektor dari zaman Legend. Terus audio standar semuanya di bagian belakang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini penampilan dari board ini. Nanti saya coba pasang bloknya sepintas dan saya coba nyalakan, kalian bisa lihat efek RGB-nya seperti apa untuk board ini ya. Oke, jadi bisa kalian lihat di depan saya ini boardnya kita udah nyalain untuk bloknya. Jadi kurang lebih seperti ini penampilannya. Jadi blok ini sudah menggunakan RGB semua. Jadi kalian bisa lihat di sini ada spektrum. Lampu ini bisa menyala bergerak, terlihat di bloknya dia. Dan untuk water flow ini nanti akan berputar kalau sudah ada coolant yang berjalan. Buat kalian yang mungkin yang mencari motherboard X570S yang sudah menggunakan sistem monoblok seperti ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan alternatif buat kalian. Kalau dari informasi harga yang kita dapat di EKWB, harganya kurang lebih berkisar di kisaran sekitar 550 US. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih masih berkisar di antara 7,9 sampai 8 jutaan. Jadi saya nggak tahu kalau untuk board seperti ini apakah buat kalian mungkin cocok membeli produk ini atau tidak. Tapi kalau bagi mungkin orang-orang yang membuild sistem water cooling custom, board ini cukup cocok karena kalian tidak perlu lagi membeli monobloknya terpisah. Karena kalau untuk monoblok ini harganya biasanya berkisar antara sekitar 2 sampai 3 jutaan. Belum kalian kalau membeli untuk leak tester ini harganya kurang lebih di kisaran sekitar 800 ribuan. Jadi kalian sudah bisa saving kurang lebih sekitar ya 3-4 jutaan. Jadi boardnya sendiri kurang lebih berkisar antara 4 sampai 5 jutaan juga. Jadi menurut saya buat kalian mungkin yang ingin build custom cooling, board ini bisa jadi alternatif. Tapi buat kalian mungkin yang tidak berencana build custom cooling, kalian nggak akan membeli board ini karena board ini tidak bisa kalian pasang heatsink atau mungkin heatsink biasa ya, karena bracketnya tidak disertakan sama sekali. Jadi memang dia didesain untuk menggunakan water block ini, dan juga VRM-nya juga tidak ada sama sekali disertakan. Jadi kalian tidak bisa mengganti sistem cooling yang ada di board ini. Sekian video unboxing untuk produk MSI Mac X570S Carbon EKX ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar produk ini, kalian bisa bertanya di kolom komen, kita akan coba menjawab sebisa kita. Dan buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Kalian juga bisa kunjungi website kita di arx.co.id untuk membaca artikel-artikel kita, dan kalian juga bisa follow Instagram kita dan TikTok kita di arx.id media. Saya Indra, sampai ketemu di video unboxing berikutnya.